Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Amron dan saya Diva. Di sini kami akan memperkenalkan channel YouTube kita yang pertama, yaitu Amron Diva. Apa sih channel YouTube Amron Diva itu? Jadi di sini kita akan membahas masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, entah itu masalah pekerjaan, pendidikan, hubungan, atau masalah yang lainnya. Dan yang paling penting, di sini kita akan memberikan kalian soul mode. Apa itu soul mode? Soul mode itu terdiri dari dua kata, yaitu soul dan mode. Soul yang berarti solusi dan mode motivasi. Ya, berhubung ini video yang pertama, jadi belum ada yang menanyakan kepada kita. Jadi di sini kita akan mengambil masalah yang ada dalam dunia pekerjaan, yaitu cara mengatasi masalah dengan atasan kerja. Untuk itu, saya akan langsung menuju ruang solusi untuk memberikan solusi dari cara mengatasi masalah dengan atasan. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan menyusul kepada Saudara Amron untuk menuju ruang solusi. Di sini saya akan menjelaskan solusi tentang cara mengatasi masalah dengan atasan kerja. Tapi sebelum itu saya membutuhkan teman dahulu untuk membantu penjelasan saya. Langsung saja saya memanggil teman saya. Nah, itu teman saya. Teman saya adalah bayang-bayang saya. Langsung saja saya menjelaskan solusi tentang cara mengatasi masalah dengan atasan kerja. Yang pertama, biarkan emosi mereda terlebih dahulu. Jika kita menemukan atasan yang sering mengeluarkan emosinya pada saat menemukan kesalahan atau kekurangan dari kita karyawan, yang harus kita lakukan adalah biarkan atasan kita mengeluarkan emosinya terlebih dahulu sehingga dia merasa sedikit reda. Dan jangan sampai kita ikut berbicara pada saat itu jika tidak diberikan waktu untuk berbicara. Karena apa? Ini hanya akan memperkeruh suasana. Bayangkan saja, jika kita berada di posisi atasan kita dan menemukan kesalahan atau kekurangan dari karyawan kita menegur atau memberi arahan, tetapi karyawan tersebut malah ikut berbicara. Mungkin yang kita lakukan adalah sama, yaitu mengeluarkan emosi. Karena pada dasarnya, emosi itu bisa diibaratkan dengan sebuah es batu. Jika kita ingin menghancurkan atau menghilangkan es tersebut secara langsung, maka yang terjadi apa? Tangan kita akan mendapatkan luka. Dan sebaliknya, jika kita biarkan es batu tersebut atau emosi, lama-kelamaan, waktu demi waktu akan hilang. Yang kedua, cari tahu akar masalahnya. Semua masalah di dunia ini pasti ada penyebabnya, karena tidak mungkin masalah terjadi begitu saja. Contoh saja, rasa lapar karena kita tidak makan, rasa mengantuk karena kita tidak tidur. Untuk itu, yang pertama kita harus cari tahu akar masalahnya. Dan cara cepat untuk mengetahui akar masalahnya yaitu dengan kita memperhatikan baik-baik atau mengingat baik-baik kata yang diucapkan atasan kita pada saat menegur atau memarahi kita. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan kesalahan atau kekurangan kita. Masalah terjadi bukan karena hanya kesalahan, bisa saja melalui dengan kesalahpahaman. Jika masalah terjadi karena kesalahpahaman, yang harus dilakukan kita adalah jangan emosi. Kita jelaskan secara baik-baik saja apa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Jika masalah muncul karena kesalahan kita, di sini kita tetap tenang. Jangan panik. Kita minta maaf secara baik-baik dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga, saling bertukar pendapat. Setelah kita mengetahui akar masalahnya dan meminta maaf, di dalam dunia kerja, masalah tidak akan selesai begitu saja. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah saling bertukar pikiran atau pendapat. Dan saat kita menyampaikan pendapat, jangan sekali-kali kita berbohong untuk melindungi diri kita dari kesalahan. Karena kebohongan hanya akan membuat masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Coba pikirkan saja, jika atasan kita tahu kita sedang berbohong, mungkin yang dilakukannya adalah kita akan mendapatkan sanksi, atau yang lebih parahnya lagi, kita akan mendapatkan sebuah PHK. Untuk itu, kita harus berfokus membahas masalah apa yang sedang terjadi dan jauhkan pendapat yang bersifat kepentingan pribadi.
Rasa benar dan salah di dalam proses ini harus juga dikurangi. Karena proses ini bertujuan untuk menyatukan beberapa pendapat seseorang hingga menjadi sebuah satu keputusan. Yang keempat, mencari solusi bersama. Setelah kita mendapatkan pendapat dari beberapa orang, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari solusi bersama dengan hasil yang baik bagi kedua belah pihak, maupun itu untuk kita sendiri ataupun bagi atasan kita. Solusi yang baik adalah solusi yang dibuat berdasarkan dengan pendapat dari kedua belah pihak dengan sesuai aturan yang berlaku. Di dalam proses ini, yang terpenting adalah menumbuhkan rasa saling percaya agar terciptanya solusi yang baik, dan ketika menjalankannya agar hubungan kita dengan atasan tetap sehat dan melupakan masalah yang telah terjadi. Karena sesungguhnya ketika kita bisa melewati masalah yang sedang terjadi, maka kita akan semakin kuat dan berkembang pola pikir kita. Masalah itu sendiri datang sesuai dengan kemampuan kita. Jika 10 masalah akan datang, maka kita harus mempunyai 100 kekuatan untuk melewatinya. Ya, setelah kita melihat saudara Amron menjelaskan solusi dari cara mengatasi masalah dengan atasan kerja, sekarang giliran saya untuk memberikan kalian motivasi. Tapi berhubung saudara Amron belum datang, jadi kita harus menunggu terlebih dahulu. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Emang kamu dan kalian semua menunggu saya ya? Ya, saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman. Oh ya, langsung saja karena saya bosan melihat Anda. Ya sudah. Dan mungkin dia sudah menuju ke ruang motivasi. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like and comment dan Ya, setelah mendengarkan solusi dari cara mengatasi masalah dengan atasan kerja, bahwa perlu kita ketahui masalah yang ada bisa diselesaikan dengan baik dan hasil yang baik juga. Untuk itu, agar kita bisa lebih menjadi baik dalam pekerjaan kita, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita jadikan motivasi dalam diri kita. Yang pertama, cintai pekerjaan kita. Ini adalah hal yang terpenting dalam sebuah pekerjaan. Jika kita tidak bisa mencintai pekerjaan kita, bagaimana bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal? Nah, bayangkan saja, kita melakukan pekerjaan kita, tapi tidak didasari dengan rasa cinta, maka hasil dan usaha pun tidak akan maksimal. Dan saya yakin, jika kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan lebih dari apa yang kita ingin. Yang kedua, ingat tujuan kita. Setelah mencintai pekerjaan kita, coba ingat kembali tujuan awal bekerja kita itu untuk apa. Mungkin beberapa dari kita ada yang bertujuan untuk membantu saudara, membantu adik, membantu orang tua, atau bahkan ada yang untuk mencapai cita-citanya. Maka dari tujuan inilah kita bisa pakai untuk mendapatkan semangat yang berkali-kali lipat. Yang ketiga, jangan takut dan jangan ragu. Masalah yang ada dalam pekerjaan, terkadang kita mengalami rasa takut dan ragu. Untuk memulai kembali, jadi hilangkan dahulu rasa takut dan ragu dalam pekerjaan kita. Kita bisa lihat seorang pendaki gunung untuk mencapai puncaknya. Dalam perjalanannya, dia telah melewati banyak rintangan, seperti banyak hewan binatang buas, angin yang dingin, jalanan licin, dan juga terjal. Untuk itu, anggaplah sebuah masalah yang ada sebagai rintangan dalam hidup kita. Jika kita bisa melewati rintangan tersebut, maka kita akan mendapatkan level tertinggi dalam hidup kita. Yang keempat, berpikir positif dan bersyukur. Pikiran yang positif dan bersyukur adalah hal yang membuat kita merasa bahagia dengan apa yang kita capai selama ini, dan bersyukurlah bahwa kita dapat melewatinya. Pikiran yang positif juga harus selalu ada dalam diri kita. Masalah yang kita dapatkan selama ini bisa kita jadikan agar kita menjadi kuat, dan suatu saat kita bisa menjadi pengusaha yang sukses, sehingga masalah yang kita dapatkan bisa kita jadikan pembelajaran untuk melewati
ini dengan mudah. Sebuah bus saja untuk mencapai tujuannya perlu berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar, kemudian melanjutkan kembali hingga tujuannya. Artinya, masalah dan pencapaian selama ini adalah bentuk modal diri kita untuk menambahkan semangat agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Berhubung saudari Diva belum ada di sini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kalian tahu nggak film Aladdin? Ya, pasti kalian tahu. Film yang sangat fenomenal ini, film yang dipasangkan dengan Putri Jasmine dan mempunyai sahabat sejati yang membantu dalam kesuksesannya. Sahabat tersebut tidak melainkan adalah Jin Biru. Dan uniknya di sini, sahabat akan muncul bila mana Aladdin membosok-bosokkan lampu ajaibnya. Dan saya di sini ingin mencobanya. Tapi bedanya saya di sini menggunakan setrika. Ya, siapa tahu saya menggosok-gosokkan setrika, ada jin muncul dan membantu dalam kesuksesan saya. Iya. Kenapa kamu tertawa-tawa? Oh, mungkin dia sudah gila teman-teman, atau mungkin karena kurang bahagia atau apapun. Jadi biarkan saja, saya tidak perlu pusing-pusing memikirkannya, oke? Aduh. Udah selesai? Oh, iya. Udah ya teman-teman. Itulah solusi dan motivasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan untuk kalian yang mempunyai masalah dan bingung cara menyelesaikannya, jangan bingung. Bisa bertanya kepada kami melalui kolom komentar di bawah atau DM Instagram kami, yaitu Amron Diva. Ya, dan untuk membantu mengembangkan channel YouTube kami dan membuat video sama kami semakin banyak, kalian bisa klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi baru dari video kami. Nah, cukup segini aja ya. Oke, ya. Nah, ya sudah. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.